Selamat datang di Media Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar yang dibagi dalam 3 sub pokok bahasan, yaitu cara menentukan limit dari grafik fungsi, syarat suatu fungsi memiliki limit, dan cara menyelesaikan masalah limit fungsi aljabar. Kita mulai dari konsep dasar limit. Ini adalah notasi limit, yang dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Syarat suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, atau dapat ditulis seperti ini. Pangkat negatif pada A maksudnya adalah nilai X mendekati A dari kiri. Sedangkan pangkat positif pada A maksudnya adalah nilai X mendekati A dari kanan. Sehingga nilai limit fungsi fx untuk X mendekati A dari kiri harus sama dengan nilai limit fungsi fx untuk X mendekati A dari kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut. Misalkan kita menentukan nilai limit fungsi x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5 untuk x mendekati 5. Nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 25 per x dikurangi 5 terdefinisi untuk x bilangan real, kecuali x sama dengan 5. Artinya, jika x-nya kita ganti dengan berapapun bilangan real, maka nilainya ada, kecuali x-nya kita ganti dengan 5. Jika kita coba ganti x-nya dengan 5, nilai F5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 25 dibagi 5 dikurangi 5. Ternyata hasilnya sama dengan 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi terbukti nilai fx tidak terdefinisi untuk x sama dengan 5. Untuk x sama dengan 5, maka nilai fx tidak terdefinisi. Tapi untuk x mendekati 5, maka fx juga akan mendekati suatu nilai. Nah, nilai inilah yang akan kita tentukan dengan metode limit. Secara manual seperti tabel berikut. Jika x kita ganti dengan nilai-nilai dari kiri, mulai dari 4,6, 4,7, 4,8, seterusnya semakin mendekati 5 dari kiri, maka nilai fx menjadi semakin mendekati 10. Demikian juga jika x kita ganti dengan nilai-nilai dari kanan, mulai dari 5,4, 5,3, 5,2, seterusnya semakin mendekati 5 dari kanan, maka nilai fx juga akan menjadi semakin mendekati 10. Nah, sesuai dengan konsep dasar. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu sama-sama 10, maka kita simpulkan nilai limit fungsi x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5 untuk x mendekati 5 adalah 10. Untuk memastikan temuan ini, sekarang kita coba periksa grafiknya. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5 seperti ini. Ternyata ada lubang di tengah-tengah. Mari kita cermati lebih dalam. Ketika nilai x mendekati 5 dari kanan, maka nilai y akan mendekati 10. Selanjutnya, ketika x mendekati 5 dari kiri, maka nilai y juga akan mendekati 10. Ini artinya limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan 10. Maka kita simpulkan, nilai limit fungsi x kuadrat dikurangi 25 dibagi x dikurangi 5 untuk x mendekati 5 adalah 10. Situasinya akan berbeda untuk contoh yang lain. Misalkan,
dalam menentukan nilai limit fungsi Gx untuk X mendekati 6. Grafik fungsi Gx seperti ini. Ketika nilai X mendekati 6 dari kanan, maka nilai Y akan mendekati 8. Selanjutnya, ketika nilai X mendekati 6 dari kiri, maka nilai Y malah akan mendekati 4. Ini artinya nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Maka kita simpulkan nilai limit fungsi Gx untuk X mendekati 6 adalah tidak ada. Berikut adalah cara atau metode menentukan nilai limit fungsi fx untuk X mendekati A. Yang pertama, dengan metode substitusi. Jika fa terdefinisi, maka limit fungsi fx untuk X mendekati A sama dengan fa. Jadi kita substitusi atau ganti nilai X-nya dengan A. Seperti contoh berikut. Misalkan, limit fungsi 6x dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 4, nilainya kita dapatkan dengan cara mengganti X dengan 4. Maka kita peroleh 6 dikali 4 dikurangi 9 dibagi 4 dikurangi 3. Yang hasilnya sama dengan 15. Nah, untuk kasus yang lain, jika seandainya setelah kita substitusikan nilai A ke dalam rumus fungsi, ternyata nilainya tidak terdefinisi, maka nilai limit fungsi tersebut untuk X mendekati A adalah tidak ada. Misalkan, limit 6x dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Nilainya kita dapatkan dengan cara mengganti X-nya dengan 3. Maka kita peroleh 6 dikali 3 dikurangi 9 dibagi 3 dikurangi 3. Yang hasilnya sama dengan 9 dibagi 0. Karena penyebutnya tidak boleh 0, maka dikatakan tidak terdefinisi. Sehingga disimpulkan nilai limit 6x dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3 untuk X mendekati 3, nilainya tidak ada. Untuk masalah yang berbeda, jika setelah kita substitusikan nilai A ke dalam rumus fungsi, ternyata nilainya 0 per 0. Bentuk 0 per 0 ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka kita lanjutkan dengan memfaktorkannya atau mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Contoh, limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Setelah menggunakan metode substitusi, kita peroleh bentuk 0 per 0. Yaitu bentuk tak tentu, yang artinya akan kita lanjutkan dengan memfaktorkan. Setelah kita faktorkan, kemudian kita cermati kembali, ternyata antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu X dikurangi 1, sehingga bisa kita coret. Sekarang soalnya menjadi limit X ditambah 3 untuk X mendekati 1. Sampai di sini kita bisa menggunakan metode substitusi kembali, mengganti nilai X-nya dengan 1. Sehingga kita peroleh limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 1 untuk X mendekati 1 sama dengan 4. Contoh selanjutnya yang terakhir. Limit dari 3 dikurangi akar X ditambah 5 dibagi 4 dikurangi X untuk X mendekati 4. Setelah menggunakan metode substitusi, kita peroleh bentuk 0 per 0. Yaitu bentuk tak tentu. Yang artinya akan kita lanjut mengalihkan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari 3 dikurangi akar X ditambah 5 adalah 3 ditambah akar X ditambah 5. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3 ditambah akar X ditambah 5.
Ingat bahwa A dikurangi B dikali A ditambah B hasilnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga 3 kuadrat menjadi 9 dan akar X ditambah 5 kuadrat menjadi X ditambah 5. Dengan demikian kita peroleh bentuk limit dari 4 dikurangi X dibagi 4 dikurangi X dikali 3 ditambah akar X ditambah 5 untuk X mendekati 4. Kemudian kita cermati kembali. Ternyata antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu 4 dikurangi X, sehingga bisa kita coret. Sekarang soalnya menjadi limit dari 1 dibagi 3 ditambah akar X ditambah 5 untuk X mendekati 4. Sampai di sini kita bisa menggunakan metode substitusi kembali, yaitu mengganti nilai X-nya dengan 4. Sehingga kita peroleh nilai limit dari 3 dikurangi akar X ditambah 5 dibagi 4 dikurangi X untuk X mendekati 4 sama dengan 1/6. Demikian pembahasan mengenai limit fungsi aljabar. Kita lanjutkan pokok pembahasan yang lain di video selanjutnya. Sampai jumpa.